Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Saya ucapkan selamat tahun baru 2023 bagi semua rekan, sahabat, teman Rise Soccer TV. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk konten ini. Kali ini saya kembali membahas soal PSSI dan tentu saja karena kita ada di suasana kegiatan atau pertandingan Piala AFF, maka saya juga masih berbicara tentang kegiatan Piala AFF. Dan selamat bagi tim kita sudah masuk ke babak semifinal. Dan pada hari Jumat esok tanggal 6 Januari kita akan melakoni pertandingan leg pertama di kandang dengan menjamu Vietnam pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang, ya tentu di luar pertandingan ya, karena rekan saya Bung Roni Pangemanan sudah berbicara tentang teknis dan pertandingan, maka saya akan ambil sisi lain di luar pertandingan. Kita tahu bahwa pada tanggal 29 Desember kemarin atau tahun yang lalu, ketika kita menjamu Thailand di GBK, ada sedikit insiden kecil di mana bus Thailand dilempari oleh supporter kita, dan kejadian itu memang sedikit di blow up oleh sosial media. Namun pihak Thailand sendiri tidak merasakan atau membesar-besarkan kejadian tersebut. Mereka anggap kejadian itu bagian daripada warnasari pertandingan sepak bola, di mana banyak kejadian yang memang terlibat di dalamnya. Nah, saya coba berbicara tentang kemungkinan antisipasi pertandingan hari ini antara Indonesia dan Vietnam. Karena kita tuan rumah, saya mencoba membahas, menguraikan lebih detail tentang apa sih supporter itu dan bagaimana sih mengatasi supporter, dan di mana sih peran security, dalam hal ini kepolisian atau juga panitia pelaksana dengan turunannya ada match commissioner, ada juga general koordinator. Mereka-mereka yang memang ada di lini depan sebuah pertandingan atau kegiatan sepak bola internasional. Nah, kita lihat bahwa untuk supporter tim nasional ada beberapa wadah, di mana ada supporter La Grande di Jakarta, juga ada Ultras Garuda di Jakarta, juga ada Red White Army di Jakarta, juga ada Garis Keras Garuda di Jakarta. Sementara di luar Jakarta ada SIPB, Supporter Indonesia Pulau Bali, tentu berasal dari Bali. Dan di Jawa Timur ada juga wakilnya, Garuda Wani. Mereka-mereka ini memang sering dan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak PSSI. Dan pihak PSSI diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Supporter Budiman Dalimunte. Dan biasanya dalam kegiatan atau pertandingan internasional di mana Indonesia menjadi tuan rumah, mereka ini selalu intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PSSI. Misalnya H-1 sebelum pertandingan, mereka ini sudah diperbolehkan mendandani tribun di mana mereka akan menempati ketika menyaksikan pertandingan di dalam stadion. Mereka akan mendandani tribun mereka dengan membentangkan spanduk besar dengan bertulisan macam-macam sesuai dengan dukungan mereka kepada tim nasional. Dan biasanya La Grande dan Ultras Garuda ini dua kelompok supporter tim nasional yang sangat besar, komunitasnya ada ribuan mereka. Dan untuk dua kelompok yang besar ini, PSSI menempatkan La Grande di sisi utara atau tribun utara, sementara Ultras Garuda ada di tribun selatan. Ini dengan maksud tentu untuk bisa dengan mudah mengantisipasi atau berkoordinasi dengan para supporter ini ketika ada kerusuhan di dalam stadion yang melibatkan para supporter ini.
mereka dengan mudah akan diidentifikasi bahwa ini kejadian di Tribun Selatan. Oh, ini pasti melibatkan supporter Ultras Garuda, atau di Tribun Utara, kemungkinan La Grande di sana. Dan juga ada supporter-supporter yang kecil, tetapi mereka ini acak akan bergabung dengan supporter besar di tribun masing-masing. Nah, tetapi di luar stadion mereka ini tentu akan berkumpul atau terlibat bersama dengan supporter-supporter netral. Nah, kejadian tanggal 29 Desember di GBK ketika bus Thailand dilempari ini memang susah atau sulit diidentifikasi siapa yang berulah dari para supporter ini. Namun yang mau saya ingatkan juga, di luar stadion ini tentu supporter ini sudah tidak bisa diperhatikan atau dikawal, dijaga dengan baik. Ini adalah domain mulai dari match commissioner atau juga general koordinator, panitia pelaksana, dan juga security, dalam hal ini kepolisian. Nah, biasanya sebelum pertandingan ada pertemuan teknik atau technical meeting yang melibatkan kedua tim yang akan bertanding, juga panitia pelaksana, security, dan juga match commissioner dan general koordinator. Di dalam pertemuan teknik inilah mereka semua sepakat dengan aturan main yang akan dilakukan di lapangan. Misalnya dalam jumlah keamanan, ini polisi yang biasanya menentukan jumlahnya. Nah, mengapa jumlah besar kecilnya tenaga kepolisian ini ditentukan lewat tingkat bahaya atau sekuritas yang bisa mengancam keadaan ketika pertandingan berlangsung. Misalnya, kalau kemarin lawan Thailand, supporter Indonesia sekitar 50.000 yang memenuhi stadion GBK, maka jumlahnya juga mungkin ada ribuan, 2.000 sampai 3.000. Tetapi kalau hanya melawan Brunei misalnya atau Kamboja yang tingkat kesulitan atau tingkat ancaman itu terlalu rendah, ya cukup yang 500 atau 1.000 paling banyak sudah cukup. Nah, penempatan tenaga keamanan juga ada lapisan-lapisannya. Misalnya di ring 1 di dalam stadion, kalau tingkat keamanannya cukup tinggi untuk bisa timbul kegaduhan atau keributan, maka minimal 500 sampai 700 bisa ada di dalam stadion ring 1. Nah, di ring 2, di lingkaran stadion di luar, bisa ada 1000 sampai 1500. Di ring 3 yang mungkin jaraknya ada di luar stadion dan di sekitar jalan-jalan utama, itu bisa aja ada 2000 sampai 2500. Ini semua kembali lagi tergantung daripada tingkat yang membahayakan keamanan di lingkaran stadion. Nah, ini biasanya diputuskan dan disepakati di pertemuan teknik tersebut. Kemudian, match commissioner dia akan mengawasi seluruh unsur-unsur yang terlibat di dalam pertandingan, mulai dari keamanan, kebersihan, panpel, dan juga general koordinator. Nah, general koordinator ini dia ada di tengah-tengah antara match commissioner dan juga panitia pelaksana. Dia bukan pengambil keputusan, tetapi dia yang menjadi penyambung lidah dari panpel ke match commissioner atau dari match commissioner ke panitia pelaksana. Nah, untuk kasus ketika Thailand atau bus Thailand dilempari, harusnya peran paling utama di sini adalah general koordinator. Jadi ketika sudah disepakati jam berapa mobil tamu atau mobil tim nasional kita keluar dari hotel dan dikawal sampai di stadion, itu harus sudah ada koordinasi dan komunikasi intens antara general koordinator dengan pihak keamanan. Misalnya, kalau tim tamu sekarang menginap katakan di daerah Tamrin, dia sudah bisa mengetahui berapa menit sih perjalanan dari Sudirman atau Tamrin ke stadion, katakan 10 menit dengan dikawal riders. Maka komunikasi selama 10 menit itu harus intens dilakukan, terutama dengan pihak keamanan. Nah, ini sepertinya ada kecolongan ketika menghadapi Thailand. Karena ketika bus Thailand memasuki ring 2 di lingkungan atau di lingkaran stadion, mereka dilempari. Nah, pertanyaannya di mana saat itu ada pihak keamanan? Atau di mana saat itu koordinasi antara general koordinator dengan pihak keamanan? Nah, ini sebetulnya tidak perlu terjadi karena
semua kesepakatan itu sudah diatur dalam pertemuan teknik. Jadi mudah-mudahan pada hari ini pukul 14.50 sebelum pertandingan, semua tim yang terlibat, Indonesia maupun Vietnam, akan memasuki stadion dengan nyaman dan tenang dan berkonsentrasi penuh untuk menjalankan pertandingan. Dan kita berharap PSSI harus tetap belajar lebih matang lagi, karena salah satu faktor tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 kemarin ada juga peran supporter di sana, sehingga terjadi tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut. Mudah-mudahan supporter kita semakin dewasa dan semakin sadar peran mereka dalam menunjang dan membangun sepak bola kita. Tidak lagi perlu harus ada tindakan anarkis baik di luar maupun di dalam stadion nantinya. Ya, kita semua berharap dengan rendah hati dan semangat penuh, euforia yang tinggi mendukung tim nasional kita. Dan biarlah para pemain sore ini bertanding dengan semangat penuh, tentu dengan teknik-teknik yang baik juga untuk bisa memetik kemenangan. Karena di leg kedua yang kemungkinan digelar pada 9 Januari di Hanoi, kita akan cukup berat untuk bisa memetik kemenangan di kandang Vietnam. Dan biarlah hari ini kita memetik kemenangan untuk menjadi modal utama berangkat ke Hanoi pada tanggal 9. Dan jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes yang cepat, tajam, dan akurat hanya di Rise Soccer TV. Bola itu bulat, giring terus!